Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang gadis desa yang dipaksa nikah dengan kakek tua seorang kepala desa. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Malam itu langit tak berbintang. Hujan gerimis turun perlahan, seakan ikut menangisi keputusan yang mengguncang hati seorang gadis muda bernama Rana. Di dalam rumah kayu yang sederhana, ia duduk bersimpuh di hadapan ayahnya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan bibirnya tak henti bergetar. "Apa maksud Bapak menjodohkanku dengan Pak Haji Surya?" tanyanya, hampir tak bersuara. Suara petir menyambar tak lama setelahnya, seperti merestui kepedihan yang menggantung di udara. Pak Darto, ayah Rana, tak mampu menatap mata putrinya. Ia menunduk dalam-dalam, seolah mencari pengampunan di lantai tanah rumah mereka. "Utang Bapak, Nak, sudah terlalu menumpuk. Kalau kita tidak lakukan ini, rumah kita akan disita, adikmu bisa putus sekolah. Bapak tak punya jalan lain." Suaranya serak, nyaris tak terdengar di sela isak tangis istrinya yang berdiri di pojok dapur, menggenggam sapu tangan lusuh. Rana merasa dunianya runtuh. Usianya baru 18 tahun, baru saja menyimpan mimpi kuliah di kota, membangun masa depan, menulis buku seperti cita-citanya sejak kecil. Tapi semua itu kini terasa seperti debu, ditiup angin oleh satu keputusan, menjadi istri dari pria yang bahkan lebih tua dari almarhum kakeknya. Pak Haji Surya, kepala desa yang dihormati tapi juga ditakuti, pria berusia 65 tahun yang sudah memiliki 3 istri dan puluhan anak. "Bapak jual aku, seperti barang," lirih Rana. Suaranya terdengar lebih tajam dari pisau. Ia berdiri perlahan, matanya menatap ayah dan ibunya bergantian. "Apa aku tak punya hak atas hidupku sendiri?" Tapi tak ada jawaban, hanya keheningan, tangis, dan suara gerimis di atap seng yang mengiringi perasaan hancur seorang anak yang dikhianati oleh darahnya sendiri. Malam itu, Rana mengunci diri di kamar. Ia memeluk boneka kecil yang dulu diberikan ibunya saat ulang tahun ke-10. Tubuhnya gemetar, pikirannya kalut. Ia membayangkan malam pertama dengan pria itu, membayangkan hari-hari penuh kebisuan, dingin, dan rasa jijik yang mungkin harus ia telan tiap malam. Ia berdoa, meski tak yakin doanya akan didengar. "Tuhan, kalau Kau benar ada, selamatkan aku dari mimpi buruk ini." Di luar, Pak Darto duduk di beranda, menatap langit yang semakin gelap. Ia tahu, di balik keputusannya menyelamatkan rumah, ia telah membakar masa depan anaknya sendiri. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Lamaran akan datang besok malam, dan tak ada satupun yang cukup berani untuk menghentikannya. Malam yang ditakuti akhirnya datang. Rumah Rana berubah menjadi tempat perayaan yang dipaksakan. Lampu hias sederhana digantung di teras, kursi plastik disusun berjajar, dan hidangan kampung mulai disajikan. Namun di balik itu semua, hati Rana seperti dikurung dalam neraka kecil yang sunyi. Ia duduk di kamar, memakai kebaya pemberian ibunya, namun tubuhnya lemas seperti tak berjiwa. Di cermin, ia tak melihat gadis muda berbahagia, ia hanya melihat bayangan seseorang yang sedang diseret menuju jurang. Suara kendaraan berhenti di depan rumah membuat dada Rana berdegup tak karuan. Tangisnya sudah kering. Ia tahu, itulah suara mobil Pak Haji Surya. Lelaki tua itu turun dengan langkah percaya diri, mengenakan jas coklat dan peci hitam mengkilap. Senyumnya lebar, penuh rasa menang. Di belakangnya, rombongan keluarga dan perangkat desa mengikuti, membawa nampan seserahan emas, beras, dan kain mahal. Semua tampak mewah, tapi terasa hina di mata Rana. Lamaran itu berlangsung seperti pertunjukan sandiwara. Warga yang hadir hanya berani tersenyum kaku. Tak ada yang berani menolak kehendak Pak Haji, bahkan saat tangan keriputnya menyentuh tangan Rana saat menyematkan cincin. Rana menunduk, menahan air mata dan rasa mual di dada. Ia ingin berteriak, ingin lari, ingin bersembunyi dari semua mata yang menatapnya, tapi ia hanya bisa diam, karena seluruh dunia seperti ikut melawan suaranya. "Anak saya kini resmi menjadi calon istri Pak Haji," ujar Pak Darto dengan suara lirih,
hampir seperti orang yang mengucap kutukan untuk anaknya sendiri. Rana menoleh sekilas ke arah ayahnya, lalu menunduk lagi. Di matanya, tak ada lagi harapan, hanya kehancuran yang tak bisa ia hindari. Ibunya menangis diam-diam di dapur, tak sanggup menyaksikan putri satu-satunya dijual atas nama utang. Ketika malam berakhir, semua tamu pulang dengan wajah puas. Tapi Rana duduk diam di ranjangnya, menatap cincin emas di jari manisnya dengan tatapan kosong. Malam itu, ia tidak tidur. Ia tidak menangis. Ia hanya berpikir, apakah aku harus mati agar bebas dari semua ini? Pagi itu, suara gamelan mengalun lembut dari pelataran rumah. Warga berkumpul, sebagian datang karena undangan, sebagian lagi hanya ingin menyaksikan gadis termuda di desa menikah dengan pria yang pantas dipanggil kakek. Rana duduk diam di kursi rias, mengenakan kebaya pengantin berwarna gading. Pipinya dipulas tipis, bibirnya merah delima, namun matanya tetap kosong, seperti tubuhnya ditinggalkan jiwanya sendiri. Setiap sentuhan dari penata rias membuat tubuhnya gemetar. Hatinya berteriak, namun tak ada suara keluar. Pak Haji Surya datang dengan rombongan besar. Ia tampak gagah dalam balutan beskap hitam, membawa tongkat kayu ukir sebagai simbol kekuasaan. Senyum lebarnya tak pernah surut, seakan ini adalah trofi dari hidup panjangnya. Di hadapan penghulu, Rana hanya mengangguk pasrah saat ditanya kesediaannya menikah. "Saya bersedia," ucapnya lirih, disambut tepuk tangan para tamu. Beberapa orang tua meneteskan air mata, entah haru, entah pilu, tapi semuanya tetap diam, karena yang menikah adalah kepala desa, penguasa tunggal di tanah mereka. Saat pesta berlangsung, Rana hanya duduk di pelaminan, menggenggam buket bunga kering yang entah sejak kapan mulai layu. Senyumnya dipaksakan, tapi tak bisa menutupi sorot matanya yang berkabut. Ia mendengar ibu-ibu membicarakannya di balik kerumunan. Ada yang merasa kasihan, ada yang mencibir, tapi tak satu pun dari mereka datang menyelamatkan. "Mau jadi istri keempat, masih muda, nanti hidupnya enak," bisik seseorang. Rana menunduk lebih dalam. Tak ada yang tahu, betapa ia merasa seperti dikubur hidup-hidup dalam kebaya putih itu. Malam pengantin menjadi malam yang paling mengerikan. Rumah mewah Pak Haji terasa seperti penjara emas. Saat pintu kamar ditutup, Rana duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar. Pak Haji perlahan membuka kancing bajunya, senyumnya tetap sama, senyum yang bagi Rana kini berubah menjadi mimpi buruk. "Sekarang kamu milikku sepenuhnya, nak," ucapnya pelan, suara berat dan dingin. Rana memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa suara. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Namun ketika pagi menyingsing, hanya ada satu hal yang Rana tahu pasti, ia tidak akan bertahan lama dalam pernikahan ini. Sesuatu dalam dirinya mulai menyala, bukan harapan, tapi perlawanan yang perlahan tumbuh dari luka terdalamnya. Ia tahu, jika ia ingin hidup, ia harus mencari jalan untuk melarikan diri. 2 malam berlalu sejak pernikahan yang mengubur hidup Rana. Tubuhnya mungkin masih utuh, tapi jiwanya porak-poranda. Setiap malam di rumah Pak Haji adalah siksaan batin. Rana tak lagi bisa membedakan jam, hari, atau cuaca di luar, semua terasa seperti dinding pengap tanpa cahaya. Pak Haji mengatur segalanya, kapan ia makan, kapan ia bicara, bahkan kapan ia boleh keluar kamar. Senyum pria tua itu berubah menjadi bayang-bayang menakutkan yang terus menghantuinya, bahkan saat ia mencoba tidur. Dan malam ketiga, Rana tahu, ia tak bisa terus begini. Ia mulai menyusun rencana diam-diam. Setiap celah, setiap langkah pembantu, bahkan letak jendela dan pagar, semua ia perhatikan. Di tengah ketakutannya, ia menemukan harapan pada satu-satunya pembantu muda di rumah itu, Sari, gadis berusia 17 tahun yang diam-diam mengasihani nasib Rana. "Mbak, kalau Mbak serius mau kabur, malam Jumat biasanya Pak Haji tidur lebih awal setelah zikir," bisik Sari suatu siang, sambil pura-pura menyapu. Mata mereka bertemu sejenak, dan saat itulah Rana tahu, ia tidak sendirian. Malam itu datang.
Rana mengenakan pakaian gelap yang ia sembunyikan di bawah ranjang. Jantungnya berdegup kencang. Sari menyelinap ke dapur, membukakan pintu belakang perlahan. Rana sempat memandang ke arah kamar suaminya, lampunya padam, suara dengkuran terdengar samar. Tanpa suara, ia melangkah keluar, menyusuri pekarangan, lalu lari sejauh-jauhnya melewati jalan setapak yang gelap, hanya ditemani cahaya rembulan yang pucat. Air mata mengalir tak tertahan, tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena ia akhirnya melawan. Di halte tua pinggir jalan besar, Rana menunggu dengan napas tak beraturan. Bus menuju kota dijadwalkan lewat tengah malam. Saat kendaraan besar itu akhirnya datang, ia naik dengan kaki gemetar, lalu duduk di pojok belakang sambil menutupi wajah dengan kerudung. Hatinya masih berdegup liar, takut Pak Haji tiba-tiba muncul dan menariknya turun. Tapi tak ada yang mengejarnya. Tidak malam itu, ia memandang keluar jendela, melihat bayangan desanya memudar di kejauhan. Untuk pertama kalinya sejak hari lamaran, ia merasa bernapas. Bus melaju menuju kota. Rana tak tahu akan tinggal di mana, makan apa, atau bagaimana kelanjutan hidupnya. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti, malam itu, ia telah merebut kembali hidupnya. Dan dari titik itu, ia berjanji, tak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya lagi. 3 bulan berlalu sejak malam Rana melarikan diri dari rumah Pak Haji. Kini, ia tinggal bersama bibi jauhnya di Jakarta, seorang penjahit tua yang baik hati dan dulu pernah merantau dari desa yang sama. Rana membantu menjahit, mencuci, bahkan sesekali berjualan di pasar. Hidupnya masih berat, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Di sela waktu, ia menulis semua kisahnya, perjodohan, paksaan, penyiksaan batin, dan pelariannya. Tulisan itu ia kirim ke sebuah komunitas perempuan muda di media sosial. Ia tak berharap banyak, hanya ingin didengar. Tapi siapa sangka, kisah itu viral. Ribuan orang membaca, membagikan, dan mulai membicarakannya. Wartawan mulai menghubungi. Lembaga Perlindungan Perempuan ikut turun tangan. Rana diminta menceritakan segalanya dalam sebuah acara diskusi publik yang disiarkan langsung di YouTube dan televisi lokal. Dengan suara gemetar dan air mata yang tak bisa ia tahan, Rana duduk di atas panggung dan berkata, "Saya tidak kabur karena ingin durhaka. Saya kabur karena saya ingin hidup." Kata-katanya menyentuh jutaan hati. Ia bukan sekadar korban, ia adalah simbol keberanian. Di desanya, berita itu meledak seperti petir di siang bolong. Warga yang selama ini diam akhirnya mulai berbicara. Beberapa perempuan yang pernah mengalami nasib serupa mulai membuka suara. Tekanan publik memuncak. Pak Haji Surya akhirnya diperiksa oleh aparat dan terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk menikahi anak di bawah tekanan ekonomi. Ia dicopot dari jabatan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, masyarakat berani mengangkat kepala. Rana pulang ke desanya bukan lagi sebagai istri dari siapapun, melainkan sebagai pahlawan diam yang telah membuka pintu bagi banyak gadis lainnya. Ia berdiri di balai desa, berbicara di depan ratusan orang, dengan suara yang kini mantap dan penuh luka yang telah sembuh. Perlahan, jangan biarkan anak perempuan menjadi alat tukar. Mereka berhak atas mimpi, atas suara, dan atas tubuhnya sendiri, ucapnya, tegas namun penuh kasih. Tangis terdengar dari para ibu yang memeluk putri-putrinya lebih erat hari itu. Rana mungkin tak akan pernah melupakan luka masa lalunya, tapi ia memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan. Ia melanjutkan hidupnya sebagai pejuang, penulis, dan pendamping hukum bagi korban pernikahan paksa. Dari seorang gadis yang nyaris dijual, ia tumbuh menjadi cahaya bagi mereka yang terperangkap dalam kegelapan. Dan setiap malam, saat ia menatap langit dari kamar kecilnya di kota, ia berdoa, bukan lagi untuk diselamatkan, tapi agar lebih banyak perempuan bisa bangkit seperti dirinya. Meski Rana kini dipuji sebagai simbol kekuatan, jauh di dalam dirinya masih tersimpan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia melihat cermin, bayangan gadis berkerudung putih di pelaminan itu masih muncul, pucat, pasrah, dan hancur. Di malam-malam tertentu,
Ia masih terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, terengah oleh mimpi buruk. Orang-orang menyebutnya berani, tapi tak seorang pun benar-benar tahu betapa sulitnya bernapas setiap kali kenangan itu muncul tiba-tiba, menusuk batin seperti duri yang tak bisa dicabut. Suatu hari, di sebuah forum remaja desa, Rana duduk bersama puluhan gadis seusianya. Salah satu dari mereka, Nurma, menangis dan berkata, "Aku nyaris dijodohkan juga, Mbak. Tapi karena kisah Mbak Rana, ibuku mengurungkan niatnya." Mendengar itu, Rana terpaku. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Saat itulah ia sadar, penderitaannya telah menjadi pelindung bagi yang lain. Luka yang dulu membuatnya merasa kotor, ternyata telah menjadi perisai bagi gadis-gadis yang dulu juga tak punya suara. Namun perjuangan belum usai. Di balik layar, Rana kini aktif membantu pengajuan regulasi anti pernikahan dini di beberapa desa. Ia mendatangi balai desa, berbicara pada tokoh agama dan tokoh adat, sering kali menghadapi cercaan dan penolakan. "Kau terlalu muda bicara soal adat," teriak seorang tokoh senior suatu kali. Tapi Rana tak mundur. Dengan mata berkaca, ia hanya menjawab, "Kalau adat menyakiti anak-anak perempuan, apakah kita masih pantas menyebutnya warisan mulia?" Pada suatu malam yang tenang, Rana menulis kembali kisah hidupnya, kali ini bukan di status Facebook, tapi dalam bentuk buku. Judulnya sederhana, Pengantin Tua, Jiwa Muda. Buku itu laris dan menjadi bacaan wajib di beberapa sekolah menengah. Rana tak pernah menyangka, kisah yang dulu ia sembunyikan kini menginspirasi ribuan orang, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pernah terluka, dan memilih untuk tidak menyerah. Kini, setiap kali ia berdiri di depan ruangan penuh remaja perempuan dan menyuarakan hak mereka, Rana tahu, ia bukan lagi korban. Ia adalah nyala kecil yang menyala dari luka, dan terus menyebarkan cahaya bagi mereka yang masih terkurung gelap. Sebab hidup bukan tentang seberapa dalam kita jatuh, tapi seberapa berani kita bangkit, berdiri, dan berkata, "Aku berhak memilih jalanku sendiri." Suatu sore yang teduh, saat Rana menjadi pembicara dalam seminar kampus kecil di Yogyakarta, pandangannya terpaku pada seorang laki-laki muda di barisan depan. Ia duduk diam, mendengarkan dengan serius, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang akrab. Setelah acara usai, pria itu mendekatinya. "Rana?" tanyanya ragu. Suaranya membuat Rana tercekat. Ia mengenali suara itu, suara masa kecil, teman bermain di sawah, yang menghilang sejak keluarganya pindah ke kota saat Rana berusia 9 tahun. "Arfan," bisik Rana tak percaya. Pertemuan itu membangkitkan kenangan indah yang selama ini terkubur di balik luka. Arfan kini menjadi mahasiswa hukum, fokus pada isu perempuan dan anak. Mereka berbincang lama, seolah waktu tak pernah memisahkan. Di tengah obrolan hangat itu, Arfan berkata pelan, "Waktu aku baca kisahmu viral, aku nangis, Rana. Aku marah, tapi aku juga bangga, karena kamu memilih melawan." Kata-katanya membuat Rana tak sanggup menahan tangis. Dalam pelukan sahabat lamanya, untuk pertama kalinya ia merasa dimengerti, bukan karena gelarnya sebagai pejuang, tapi sebagai manusia yang pernah hancur. Hari-hari setelah pertemuan itu berubah menjadi babak baru. Arfan menjadi teman sekaligus pengingat bahwa Rana boleh bahagia. Ia tak pernah memaksa, hanya hadir, di balik layar perjuangan Rana, di balik tawa, dan di balik diamnya yang paling sunyi. Perlahan, Rana mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia takuti, cinta. Tapi kali ini bukan cinta yang datang dari paksaan, bukan juga dari kekuasaan. Ini cinta yang tumbuh dari rasa hormat, dari luka yang saling dikenali, dan dari janji yang tak pernah diucap, hanya dipahami. Namun, saat Arfan melamarnya dengan kalimat sederhana di tepi pantai, Rana diam cukup lama. "Kamu yakin ingin bersama perempuan yang pernah hancur?" tanyanya lirih. Arfan tersenyum, menggenggam tangannya, dan menjawab, "Aku yakin ingin bersama perempuan yang memilih untuk membangun dirinya sendiri setelah dihancurkan dunia." Jawaban itu menembus dinding terakhir di hati Rana. Ia tak perlu menjadi sempurna. Ia hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Pernikahan mereka digelar sederhana,
tanpa pesta besar, tanpa gaun mewah. Tapi di antara doa, pelukan hangat, dan cahaya lilin, Rana akhirnya merasa menjadi pengantin yang sesungguhnya, bukan karena dipaksa, tapi karena memilih. Di hari itu, ia tak lagi sekadar simbol perjuangan, tapi juga simbol harapan, bahwa luka bukan akhir, tapi awal dari jalan yang lebih terang. Beberapa minggu setelah pernikahannya dengan Arfan, Rana memutuskan untuk pulang ke makam ibunya. Ia membawa bunga melati kesukaan almarhumah, dan duduk lama di samping nisan sederhana yang hanya bertuliskan nama dan tanggal wafat. Hatinya terasa sesak. Dulu, ibunya yang paling banyak menahan luka ketika Rana dijodohkan. Ibunya menangis dalam diam, memeluknya erat malam sebelum ijab kabul. Kini, Rana datang bukan lagi sebagai gadis yang dipaksa menikah, tapi sebagai perempuan yang telah memilih jalannya sendiri. "Bu, maaf karena dulu aku tidak bisa melawan lebih cepat," bisiknya dengan suara bergetar. Air mata jatuh membasahi tanah makam, menyatu dengan air langit yang mulai rintik-rintik. Rana menggenggam tangan Arfan yang menemaninya di sana, dan berkata, "Aku ingin ibu tahu, aku sudah bahagia sekarang. Bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku tidak lagi hidup dalam ketakutan." Arfan menatapnya dalam-dalam, kemudian memeluknya. Dalam pelukan itu, Rana merasa luka-lukanya benar-benar mulai mengering. Ia tak lagi membawa rasa bersalah, hanya kerinduan dan cinta yang tak sempat terucap. Kepulangannya ke desa kali ini berbeda. Dulu ia kembali sebagai pengungsi dari kekuasaan, kini sebagai pendamping hukum dan edukator yang membantu ratusan perempuan. Ia membuat rumah perlindungan kecil di pinggir desa, tempat anak-anak perempuan bisa belajar, bermain, dan bermimpi tanpa takut dinikahkan paksa. Banyak orang tua yang awalnya mencibir, kini mulai menitipkan anak-anak mereka untuk belajar. Perubahan kecil terjadi, pelan, tapi pasti. Rana menyadari bahwa perjuangan sesungguhnya bukan tentang membakar semua yang lama, tapi menyalakan cahaya-cahaya baru. Suatu hari, seorang gadis bernama Alin, usia 14 tahun, pandai membaca puisi, berkata pada Rana, "Mbak, nanti kalau besar aku ingin seperti Mbak Rana, menikah karena cinta, bukan karena dijodohkan." Kata-kata itu membuat Rana tercekat. Dalam mata Alin, ia melihat dirinya dulu, gadis muda yang punya mimpi, tapi dihantui ketakutan tradisi. Kini, karena keberaniannya, satu mimpi kecil telah terselamatkan. Dan itu cukup untuk membuat semua luka yang pernah ia lalui, terasa berarti. Sore itu, Rana menatap langit dari teras rumah barunya bersama Arfan. Angin mengibaskan kerudungnya, dan aroma melati samar tercium entah dari mana. Mungkin dari taman, mungkin dari langit, tapi Rana tersenyum. Ia menutup mata, lalu berkata dalam hati, "Bu, lihat aku sekarang. Aku bukan hanya selamat, aku tumbuh, aku mencintai, dan dicintai. Aku hidup, Bu. Aku hidup." Malam itu, Rana menulis surat untuk dirinya sendiri, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai tanda bahwa ia telah melewati badai. "Terima kasih, Rana," tulisnya, "karena kamu memilih berdiri, bukan berlutut. Karena kamu memilih berbicara, bukan diam." Ia menutup surat itu dengan satu kalimat yang akan ia simpan seumur hidup, "Kamu bukan sekadar selamat, kamu telah menyelamatkan yang lain." Ia melipat surat itu, menyimpannya di dalam laci, dan merasa seakan seluruh dunia dalam dirinya menemukan damai. Beberapa tahun kemudian, Rana dan Arfan dikaruniai seorang anak perempuan. Mereka menamainya Saka, yang berarti cahaya fajar. "Semoga dia lahir di dunia yang lebih adil dari ibunya," kata Rana lirih, mengelus pipi bayinya. Saat ia menatap mata Saka, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai, tapi kini ia tidak sendiri. Ia punya keluarga, dan ia punya kekuatan untuk menciptakan warisan yang bukan trauma, tapi keberanian. Nama Rana kini menjadi bagian dari kurikulum sekolah di beberapa daerah sebagai tokoh perubahan sosial. Bukan karena gelar atau pangkat, tapi karena keberaniannya berdiri melawan budaya yang membungkam. Ia hadir di televisi, forum nasional, bahkan sempat diundang ke luar negeri sebagai pembicara. Namun,
Setiap kali ditanya apa yang paling membanggakan dalam hidupnya, Rana hanya menjawab, membuat satu anak perempuan percaya bahwa hidupnya punya pilihan. Pada akhirnya, cerita Rana bukan hanya tentang pernikahan paksa. Ini adalah kisah tentang manusia yang menemukan kembali suaranya, yang memaafkan dirinya, dan yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak datang dari paksaan, tapi dari kebebasan memilih. Cerita ini bukan sekadar dongeng, tapi potret dari ratusan ribu suara yang selama ini dibungkam oleh adat, oleh tekanan sosial, oleh ketidakberdayaan. Dan kini, satu demi satu, suara itu mulai terdengar. Di bawah langit senja, Rana menulis kalimat terakhir di bukunya yang kedua. Untuk semua perempuan yang pernah merasa tak punya pilihan, kamu bukan sendiri. Suaramu ada, dan dunia akan mendengarnya, jika kamu berani bersuara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian, penonton setia channel ini, yang telah mengikuti kisah menyentuh tentang Rana hingga akhir. Semoga kisah ini menyadarkan kita semua bahwa setiap perempuan berhak atas cinta yang jujur, bukan paksaan. Semoga hidup kalian dipenuhi keberanian untuk melawan ketidakadilan, kebijaksanaan dalam memilih jalan, dan cinta yang lahir dari hati, bukan tekanan. Semoga kita semua menjadi suara bagi yang belum bisa bersuara. Amin.